Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Kaum muslimin wal muslimat, ayyuhal ikhwah wal akhwat yang kami hormati rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Ta'ala atas limpahan nikmatnya yang begitu banyak kepada kita. Salawat serta salam semoga senantiasa terlimpah kepada Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya sampai akhir zaman. Kaum muslimin wal muslimat, ayyuhal ikhwah wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kita akan memulai pembahasan pertama dari buku Al-Muyassar fi Ilmi Nahwi jilid yang pertama. Bagi yang memiliki bukunya bisa dibuka dari halaman 1. Halaman pertama atau halaman 1. Di dalam buku Al-Muyassar ini Al-Muallif, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala yang melimpah kepada beliau, mengawali pembahasannya dengan menerangkan ta'rif atau definisi tentang huruf atau harf, kemudian kalimah, kemudian jumlah, kemudian pembagian harf, kemudian macam kalimah. Di sana ada isim, fi'il, dan harf itu sendiri. Silahkan dilihat pada halaman pertama, yaitu tentang al-harfu. Dibahas dari unsur terkecil dari suatu kalimat. Unsur terkecil dari suatu kalimat yaitu al-harfu atau harf, atau kalau dalam bahasa kita huruf. Tapi kita ungkapkan dengan harf saja kita ungkapkan dengan harf, karena untuk huruf itu nanti ada penggunaannya tersendiri. Huruf itu merupakan bentuk jamaknya dari harf tersebut. Al-harfu, apa yang dimaksud dengan al-harfu atau harf? Al-harfu huwa ma yatarakkabu minhul kalimatu. Yang namanya harf adalah sesuatu yang mana kata itu tersusun darinya. Ini kalau terjemahan lafziyah seperti itu Al-harfu, huruf itu, huwa, dia adalah ma, sesuatu, yatarakkabu, tersusun, minhu, darinya, al-kalimatu, suatu kata. Atau terjemahan bebasnya yang namanya harf itu adalah penyusun kata. Penyusun suatu kata. Kita tahu kata dalam bahasa kita, bahasa Indonesia sebuah kata itu kan terbentuk sebuah kata karena adanya susunan dari huruf-huruf. Maka di sini sama, yang namanya kalimah itu tersusun dari harf. Mislu, contohnya ba, ya, ta, na, ha, atau huruf hijaiyah yang lainnya. Huruf hijaiyah dari awal sampai akhir itu namanya harf. Yang mana sebuah kalimah atau kata itu tersusun darinya. Misalnya ada kalimah. Kalimah terjemahnya kata yang nanti juga akan diterangkan. Yang namanya kalimah, contohnya misalnya babun, babun, yang artinya pintu. Ini tersusun dari huruf ba, kemudian alif, kemudian ba, babun, muncullah kalimah babun. Coba kalau masjidun, siapa yang tahu ini tersusun dari apa saja? Silakan disebutkan. Masjidun berarti tersusun dari pertama mim, kedua sin,
ketiga jim, keempat dal, ya kan, masjidun. Ini tersusun dari 4 harf ya, mim, sin, jim, dan dal, masjidun. Satu lagi misal ya, ada kalimat gini, kitabun, ya coba. Ini tersusun dari huruf apa saja? Kaf, kemudian ta, kemudian alif, kemudian ba. Ya, berarti berapa? 4 haraf. Kitabun, itu. Ya, ini gambaran haraf. Jadi itulah haraf. Haraf itu adalah sesuatu yang mana sebuah kata itu tersusun darinya, pembentuk suatu kata. Kemudian yang kedua, apa yang dimaksud dengan al-kalimah itu sendiri? Al-kalimatu. Al-kalimatu hiya lafzun lahu ma'nan. Yang namanya kalimah adalah lafaz yang memiliki makna. Apa kalimah? Kalimah adalah lafaz yang memiliki makna. Lafaz, apa yang dimaksud lafaz? Lafaz itu adalah suara yang mencakup huruf hijaiyah. Artinya apa? Suara yang dia bisa ditulis dengan huruf hijaiyah, itulah lafaz. Ya. Mithlu, contoh, madrasatun. Kita mendengar ada orang mengucapkan madrasatun. Ini bisa ditulis. Ada mimnya, ada dal, ada ra, ada sin, ada ta marbutah. Berarti kita katakan madrasatun itu adalah lafaz karena dia punya makna sehingga disebut kalimah. Itulah kalimah ya, lafaz yang punya makna. Contoh lain di sini daftarun. Ya, kalau tadi madrasatun sekolah itu ya artinya. Ada daftarun. Ini bisa ditulis dengan huruf dal, kemudian fa, ta, dan ro. Daftarun. Buku ya, daftar atau buku daftar. Maka daftarun ini termasuk kalimah. Kenapa? Karena dia berupa lafaz kemudian punya makna gitu, sehingga disebut kalimah. Ada lagi mirsamun, pensil atau alat menggambar. Tersusun dari apa? Mim, ro, sin, dan mim. Maka kita katakan mirsamun adalah kalimah. Kenapa? Karena dia berupa lafaz dan punya makna itu. Kemudian ada lagi yaktubu. Nah, ini berupa lafaz, buktinya apa? Bisa ditulis dengan huruf ya, kaf, ta, dan ba. Maka yaktubu ini adalah kalimah karena dia berupa lafaz dan punya makna. Apa maknanya? Sedang atau akan menulis. Yaqra'u ini juga merupakan kalimah karena dia berupa lafaz yang punya makna. Yaqra'u sedang atau akan membaca. Yajlisu sedang atau akan duduk. Ini semua termasuk kalimah. Alasannya apa? Karena dia berupa lafaz dan memiliki makna. Contoh yang lain ada ala gitu ya, yang sering diterjemahkan pada atau di atas. Ini juga lafaz dan dia punya makna ketika dimasukkan dalam sebuah kalimat. Ya, sehingga ala ini termasuk kalimah. Ya, termasuk apa? Kalimah. Ada huruf ba yaitu bi. Meskipun cuma satu huruf, tapi dia punya makna. Ya, bi yang sering diterjemahkan dengan. Itu kan? Maka meskipun satu huruf, dia adalah kalimah. Ada lagi an. Ya, yang sering diterjemahkan dari. Ya, dia merupakan lafaz dan punya makna ketika dimasukkan dalam susunan kalimat. Maka an ini termasuk kalimah. Demikian juga min. Demikian juga fi. Min sering diterjemahkan dari, fi sering diterjemahkan di atau di dalam. Ya. Jadi apa simpelnya? Simpelnya kalimah itu ya kata gitu ya. Kalimah itu adalah kata. Kaidahnya apa tadi? Kaidahnya dia berupa lafaz dan punya makna. Ya. Kemudian setelah kita mengetahui apa yang dimaksud haraf, apa yang dimaksud kalimah, yang mana haraf menyusun sebuah kalimah atau kata itu tersusun dari haraf, kemudian kata yang digabungkan, maka dia masuk kepada istilah yang berikutnya adalah al-jumlatul mufidatuh.
jumlah mufidah. Ya, kalau dalam bahasa kita kalimat yang sempurna. Apa yang dimaksud jumlah mufidah? Diterangkan di sini, al-jumlatul mufidatu hiya tarkibul ladzi yufidu fa'idatan tammatan wa tusamma aidan kalaman. Ya, perhatikan artinya jumlah mufidah adalah susunan. Nah, ini berarti syaratnya apa susunan? Kalau tadi kalimah kan satu ya, berdiri sendiri. Kalau sudah disebut dengan jumlah harus berupa susunan. Ya, susunan itu ya minimal 2 gitu ya, minimal dua kalimah atau 2 kata gitu. Berupa susunan alladzi yufidu faidatan tammatan, yang memberikan faidah sempurna, yang memberikan pengertian sempurna, yang menjadikan orang yang mengatakan ya faham, yang mendengar juga faham. Maka ini namanya memberikan faidah sempurna. Waktu sama aydan kalaman, dan dinamakan juga sebagai kalam. Ya, bagi kita ya yang awal-awal belajar, kita belum memperdalam tentang apa perbedaan jumlah mufidah, apa perbedaan kalam. Anggap saja di awal-awal ini sama ya, kalam itu ya jumlah mufidah itu ya kalam gitu. Yang terpenting hakikatnya. Ya, hakikatnya. Ya, ana ulangi, yang namanya jumlah mufidah atau kalam adalah susunan yang memberikan faidah sempurna. Yaitu ungkapan yang bisa difahami baik oleh orang yang mengucapkan maupun oleh orang yang mendengar, ya. Apa contohnya? Mislu, dicontohkan di sini, huwa yajlisu 'alal kursiyyi. Huwa yajlisu 'alal kursiyyi. Dia sedang duduk di atas kursi. Huwa yajlisu 'alal kursiyyi. Ya, maka huwa yajlisu 'alal kursiyyi ini namanya jumlah mufidah atau kalam. Alasannya apa? Karena dia berupa susunan kata dan punya pengertian sempurna. Orang yang mendengarkan faham apa yang dimaksud dengan dia sedang duduk di atas kursi. Huwa yajlisu 'alal kursiyyi. Atau contoh yang lain, ana aktubu fid daftari. Saya menulis di buku daftar. Ya. Contoh yang lain, Aliyun maridun. Ali itu sedang sakit. Ada orang mengabarkan Aliyun maridun. Ali sedang sakit. Yang mendengar paham, oh maksudnya Ali berarti sekarang sedang sakit gitu. Ahmadu ustadzun. Ahmad adalah seorang guru. Ini juga jumlah mufidah. Kenapa? Karena sudah berupa susunan. Ada Ahmadu, ada ustadzun, sudah 2 kata digabung jadi satu, menjadi sebuah susunan dan punya makna yang sempurna. Contoh yang lain, huwa ghaniyun. Dia itu adalah orang kaya. Ya, ini contoh-contoh dari jumlah mufidah. Ya, sehingga kalau kita urutkan yang namanya haraf itu penyusun dari kalimah, yang namanya kalimah ini merupakan penyusun dari jumlah. Atau kalau dibalik, yang namanya jumlah mufidah itu tersusun dari beberapa kalimah, dan yang namanya kalimah itu tersusun dari beberapa haraf. Ya, sehingga unsur terkecil adalah haraf, kemudian yang terbesar adalah jumlah. Haraf ini sendirian digabung jadi satu, jadilah sebuah kalimah. Kalimah-kalimah yang ada dirangkai jadilah sebuah jumlah mufidah. Ya, ma'asyiral muslimin wal muslimat, ayyuhal ikhwah wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Demikian pertemuan kita yang pertama, yaitu membahas tentang al-harfu, al-kalimatu, al-jumlatul mufidah. Semoga memberikan faidah bagi kita. Atas kesalahan, kekurangan, ana minta maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu a'lamu bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Kaum muslimin wal muslimat, ayyul ikhwah wal akhwat yang kami hormati rahimani wa rahimakumullah. Kita akan melanjutkan pembahasan kitab Al-Muyassaru fi Ilmin Nahwi. Pada kesempatan kali ini atau pertemuan yang ketiga kali ini, kita akan mulai membahas tentang aqsamul harfi. Masih di halaman 1. Ya, silahkan dibuka bukunya bagi yang memiliki, yaitu di halaman 1. Aqsamul harfi yang artinya pembagian harf, ya, pembagian harf. Sebelumnya sudah kita bahas tentang apa itu harf, kemudian apa itu kalimah dan apa itu jumlah mufidah. Ya, sekarang kita akan membahas tentang aqsamul harfi, pembagian harf. Diterangkan di sini huruf itu atau harf terbagi menjadi 2, ya. Jadi ada 2. Pertama namanya harfun hijaiyun au mabaniyun. Apa yang pertama namanya harfun hijaiyun au mabaniyun. Yang kedua harfun ma'aniyun. Ini. Jadi harf itu ada yang namanya huruf hijai, ada yang namanya huruf ma'ani. Harfun hijaiyun au mabaniyun, huruf hijai atau huruf mabani adalah huruf pembentuk kata. Ini. Huruf pembentuk kata. Jadi ada yang namanya huruf yang dia sifatnya atau fungsinya membentuk suatu kata, yaitu huruf hijai yang ada, ya, dari alif, ba, ta, sa, jim, ha, kha, dal, dzal dan sebagainya, itu ya. Ini namanya harfun hijaiyun. Di sini dicontohkan mislu alif, ba, ta, sa dan sebagainya. Kemudian yang kedua adalah harfun ma'aniyun. Apa artinya? Harfun ma'aniyun itu artinya harf yang dia punya makna. Ya, kalau harfun hijaiyun itu kan nggak punya makna, dia fungsinya hanya membentuk kata. Dan harfun ma'aniyun dia memiliki makna. Ya. Mislu wawu, yaitu wa, meskipun satu huruf, dia ketika ditempatkan dalam kalimat dia punya makna yang sering diterjemahkan dengan dan, gitu. Ja'a Muhammadun wa Zaidun, misal Muhammad dan Zaid telah datang, ya. Kemudian au yang sering diterjemahkan dengan atau, gitu. Kemudian ada lagi thumma, ya, di dhammah fa-nya thumma, bukan thamma tapi thumma, yang sering diterjemahkan dengan kemudian, ya, thumma, kemudian. Kemudian ada min, ini ya, min yang sering diterjemahkan dengan apa? Min, dari, gitu. Maka wawu, wa, ya, au, summa, min, ini namanya harfun ma'aniyun. Kenapa? Karena dia punya makna. Karena dia punya makna. Simpel saja, harfun ma'ani itu huruf yang ada terjemahannya. Ini kalau bahasa kita seperti itu, gampangannya ya. Huruf ma'ani itu huruf yang ada terjemahannya, huruf yang dia punya terjemahan, punya makna. Meskipun satu huruf, misal ada bi, itu kan satu huruf, tapi dia ada maknanya, maka bi ini masuknya harfun ma'aniyun. Apalagi contoh huruf ma'ani yang satu huruf ada kaf, ka, gitu kan, yang artinya seperti, gitu. Ada lam, yaitu li, yang artinya milik, ya, dan yang semacamnya, ya. Jadi itulah pembagian harf. Ada harfun hijai atau mabani, fungsinya apa? Membentuk sebuah kata. Dan ada harfun ma'ani yang fungsinya dia dimasukkan dalam kalimat dan memiliki makna, harfun ma'ani. Kemudian kita lanjutkan halaman 2. Silahkan dibuka halaman 2. Kita masuk pembahasan anwa'ul kalimati. Apa? Anwa'ul kalimati. Macam-macam kalimah atau kata. Macam-macam kalimah atau kata. Diterangkan di sini bahwasanya kalimah itu terbagi menjadi 3. Yang pertama ismun, yaitu isim. Yang kedua fi'lun atau fi'il. Yang ketiga harfun atau harf. Ya. Jadi yang namanya kata atau kalimah dalam bahasa Arab itu cuma 3.
isim, fi'il, harf. Tidak ada yang keempat. Ternyata bahasa Arab itu mudah karena ruang lingkupnya cuma 3 itu. Ruang lingkupnya cuma 3. Kita baca Al-Quran dari surat pertama Al-Fatihah sampai surat terakhir surat An-Nas yang jumlah kata di situ sangat banyak. Kalau dipisahkan satu persatu, kembalinya kepada 3 ini. Ada di antaranya yang masuk jenis isim, ada di antaranya yang masuk jenis fi'il, dan ada di antaranya yang masuk jenis harf. Maka yang terpenting bagi kita di awal-awal ini kita harus tahu apa yang dimaksud isim, apa yang dimaksud fi'il, dan apa yang dimaksud dengan harf. Kita lihat yang pertama. Awalan alismu, yang pertama isim. Ya. Alismu huwa kalimatun dallat ala ma'nan walam tuqtaran bi zamanin. Yang namanya isim, huwa, dia itu adalah kalimatun, sebuah kata. Sebuah kata yang bagaimana? Dallat ala ma'nan, yang menunjukkan terhadap satu makna, walam tuqtaran bi zamanin, dan tidak disertai dengan waktu. Simpel saja, isim adalah kata yang dia memiliki makna dan tidak ada kaitannya dengan waktu. Mislu, contoh, Muhammadun, Muhammad. Yang namanya Muhammad, ini enggak ada istilah, oh ini Muhammad dulu, Muhammad sekarang, Muhammad akan datang, ya enggak. Yang namanya isim itu enggak ada kaitannya dengan waktu. Beda dengan perbuatan, ya. Telah makan, sedang makan, akan makan, ini perbuatan. Kalau isim itu enggak ada kaitannya dengan waktu. Ustadzun, guru. Tilmidun, apa? Murid. Khailun, kuda. Kalbun, ya maaf ya, kalbun, anjing gitu ya. Qitun, kucing. Daftarun, buku daftar. Mirsamun, pensil atau alat menggambar. Tobashiru, ya. Itu yang lebih tepat tidak pakai tanwin, ya. Tobashiru tanpa tanwin, kapur artinya. Ya, kemudian ada syamsun, matahari, qamarun, bulan, asjarun, yaitu bentuk jamak dari sajarah, pohon-pohon atau tanaman-tanaman, ya. Ini semua contoh isim. Kenapa? Karena ini semua memiliki makna dan tidak ada kaitannya dengan waktu. Dan untuk mengetahui isim, kalau yang ini harus tahu artinya. Dan pembahasan berikutnya akan kita sampaikan, yaitu kita akan tahu sebuah kalimah itu isim atau bukan, meskipun belum tahu artinya, tapi kita bisa tahu, oh ini isim atau bukan isim. Bagaimana caranya? Dengan mengetahui tanda-tandanya, ya, dengan mengetahui tanda-tanda isim. Ya, kita lihat di sini tentang tanda-tanda isim. Fungsi atau manfaatnya mempelajari tanda-tanda isim. Dengan mempelajari tanda-tanda isim kita akan bisa mendeteksi, ya, bahwasanya sebuah kalimah termasuk isim atau bukan isim. Kalau ada tandanya, oh berarti ini isim. Kalau tidak ada, maka bukan isim. Alamatul ismi, tanda-tanda isim. Apa saja hiya? Yaitu awalan al-khafdu. Yang pertama adalah khafad. Ya, bagi kita yang awal belajar, fahami saja khafat itu kasroh itu, udah gitu aja ya. Karena kita baru awal belajar, khafat itu identik dengan kasroh. Kenapa? Karena kasroh ini tanda asli bagi khafat. Gitu. Jadi gambaran kita ya khafat itu kasroh gitu dulu. Ya nanti akan ada rinciannya, tapi bukan di awal ini. Ya. Sehingga contoh mislu ada Bismillahirrahmanirrahim, gitu kan? Di situ bismi, isminya kasroh, lafaz jalalah Allahinya kasroh, ar-Rahmaninya kasroh, ar-Rahiminya kasroh. Maka kita katakan ismi adalah isim, lafaz jalalah Allahi adalah isim, ar-Rahmani adalah isim, ar-Rahimi juga isim. Alasannya apa? Karena kasroh. Sehingga kalau kita melihat ada sebuah kata kasroh, oh ini berarti ini isim gitu. Maliki yaumiddini, itu kan kasroh semua ini, maliki yaumiddini, maliki yaumiddin, itu. Maka ini semua isim semua. Kenapa? Kasroh gitu. Ya. Ada lagi Ar-Rahmanir-Rahimi, ya misalnya Ar-Rahmanir-Rahimi, maliki yaumiddini. Ini semuanya adalah isim karena kasroh. Kemudian tanda kedua, at-tanwinu. Tanwin ini tanda khas bagi isim. Kalau kita melihat ada sebuah kata bertanwin,
Oh pasti ini isim gitu. Alasannya apa? Karena tanwin. Mislu contoh rajulun isim karena tanwin, imra'atun juga, waladun, bintun. Dan yang dimaksud tanwin di sini ya semua tanwin, bisa dhammah tanwin, fathah tanwin, kasrah tanwin. Ya misalnya rajulun, rajulan, rajulin, imra'atun, imra'atan, imra'atin, waladun, waladan, waladin, bintun, bintan, bintin. Ini semua adalah isim. Kenapa? Karena tanwin. Kemudian yang ketiga, salisan al-alifu wal lamu, bisa berawalan alif lam atau al gitu, bisa berawalan al. Mislu contoh al-ustadzu karena ada alnya. Al-ustadzatu, at-talibu. Dan kata atau kalimah yang sudah berawalan al maka tidak boleh dibaca dengan tanwin. Ini rahasia di dalam membaca ya. Kalau kita melihat ada sebuah kata dia sudah berawalan al, jangan coba-coba baca pakai tanwin. Ya misalnya al-ustadzun, ya salah. Kalau ada al ya jangan tanwin, al-ustadzu. Kalau tanpa al harus tanwin, ustadzun itu. Al-ustadzatu, at-talibu. Misal kitabun, kalau diawali al-kitabu. Coba bersama. Masjidun diawali al-masjidu. Kursiyun diawali al-kursiyu gitu. Baitun diawali al-baitu dan sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah yang keempat, huruful jarri, didahului oleh huruf jar ya, didahului oleh huruf jar. Apa yang dimaksud huruf jar? Huruf jar itu adalah sebuah huruf yang menjadikan kata setelahnya jadi kasrah atau jadi jar atau khafad gitu. Di antaranya mislu contoh min. Kalau kita melihat ada sebuah kata diawali oleh min, maka kata tersebut, kalimah tersebut jadi kasrah. Misal ada lafaz Allahu diawali min menjadi minallahi gitu. A'udzu billahi minasyaitani itu kan ada min syarri itu kan ada min. Kemudian di sana ada lagi fi. Al-baitu diawali fi menjadi apa? Fil baiti, itulah huruf jar. Dia menyebabkan kata berikutnya menjadi kasrah atau jar. Ada ila. Lafaz al-masjidu diawali ila menjadi ilal masjidi. Kemudian ada ala. Ada lafaz al-kursiyu diawali ala menjadi alal kursiyyi. Ini. Kemudian huruful jarri, huruf-huruf jar, hiya diantaranya adalah ada min. Contoh minan nasi itu. Maka an-nasi isim, kenapa? Karena ada min. Min ketika setelahnya ada kalimah yang berawalan al jadi fathah. Min dan an-nas minan nasi. Min dan al-bait minal baiti. Ya. Kemudian ada ila, misalnya ila suqi, ke pasar gitu, ila suqi, as-suqu diawali ila jadi ila suqi. An, ada an-nabiyyu diawali an menjadi apa? Anin nabiyyi itu. Kalau an itu kebalikannya min. Kalau min jadi mina, kalau an jadi ani gitu ya. Bukan anan nabiyyi tapi anin nabiyyi gitu. Ada ala, misalnya alal maktabi yang sering diterjemahkan di atas, alal maktabi di atas meja. Ada fil baiti di rumah. Ya, tidak mungkin fil baitu. Kenapa? Karena fi itu menjadikan kasrah. Huruf jar yang lainnya rubba rajulin karimin, banyak orang laki-laki yang mulia. Huruf jar berikutnya al-ba'u, tulisannya bi, bil qalami, bil mirsami. Ya, katabtu bil qalami, saya menulis menggunakan atau dengan pena. Bil mirsam, dengan pensil. Al-kafu yang sering diterjemahkan seperti al-asadu, diawali kaf menjadi kal asadi, seperti singa. Al-qamaru diawali kaf menjadi kal qamari, seperti bulan. Dan terakhir ada lam, al-lamu, yaitu li tulisannya ya. Adalah fajalalah Allahu diawali li menjadi lillahi, alhamdulillahi, itu kan. Alhamdulillahi, nggak mungkin lillahu, nggak mungkin. Kenapa? Ada lamnya itu. Ya, segala puji bagi Allah. Ada Rasulullah diawali lim menjadi
li rasulillahi itu. Bukan li rasulullah tapi li rasulillahi. Coba, misal ada Muhammadun diawali li menjadi apa? Li Muhammadin. Ada Zaidun diawali li menjadi apa? Li Zaidin. Ada Sa'idun diawali li menjadi apa? Li Sa'idin dan sebagainya. At-talibu diawali li talibi. Al-ustadzu lil ustadzi dan sebagainya. Itulah huruf-huruf jar. Ya, sehingga ketika kita menjumpai ada sebuah kalimah dia khafat atau tanwin atau berawalan alif lam ataupun didahului oleh huruf khafat, maka itulah isim, ya. Itu karena ini semua adalah tanda-tanda isim. Demikian yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Atas kesalahan kekurangan Anda minta maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Kaum muslimin wal muslimat, ayyuhal ikhwah wal akhwat yang kami hormati, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Ta'ala atas limpahan nikmatnya yang begitu banyak kepada kita, yang dengannya kita masih bisa melakukan aktivitas yang sesuai dengan apa yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berharap semoga semua yang kita lakukan itu bisa bernilai ibadah yang pahalanya akan kita dapatkan kelak di yaumul qiyamah. Kemudian salawat serta salam semoga senantiasa terlimpah kepada Nabi kita, Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan para pengikutnya sampai akhir zaman. Kaum muslimin wal muslimat, ayyuhal ikhwah wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Kembali lagi kita berjumpa untuk mempelajari buku yang sangat bermanfaat ini, yaitu buku Al-Muyassar, ya, kitab Al-Muyassar fi Ilmin Nahwi yang ditulis oleh Al-Ustadz Aceng Zakaria bin Ahmad Qurhi. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala yang melimpah kepada beliau atas karyanya yang sangat bermanfaat ini. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang fi'il. Yang sebelumnya, ya, untuk mengingatkan, sebelumnya kita sudah masuk pembahasan tentang macam-macam kata. Bahwasanya al-kalimah atau kata itu ada 3. Yang pertama apa? Isim. Yang kedua fi'il, dan nanti yang ketiga harf, ya, atau huruf atau harf itu. Pada kesempatan kali ini kita masuk ke fi'il. Silahkan bagi yang memiliki bukunya dibuka di halaman 3, ya, di halaman 3. Ya, di halaman 3 ini ada pembahasan tentang fi'il. Saniyan al-fi'lu, yang kedua adalah fi'il. Diterangkan oleh muallif di sini, al-fi'lu huwa kalimatun dallat ala ma'nan wa qaturinat bi zamanin. Ini ta'rif atau definisi tentang fi'il. Apa yang dimaksud dengan fi'il? Fi'il adalah kalimatun, sebuah kata. Kata yang bagaimana? Dalat, yang menunjukkan terhadap apa? Ala ma'nan, yang menunjukkan terhadap satu makna. Ya, artinya sebuah fi'il itu adalah sebuah kalimah atau kata yang memiliki makna. Kemudian diberi spesifikasinya waqturinat bi zamanin, dia disertai dengan waktu. Artinya yang namanya fi'il, dia itu adalah sebuah kata yang punya makna yang ada kaitannya dengan waktu. Ya. Baik waktu yang sudah lewat ataupun waktu yang sedang ataupun waktu yang akan. Ya. Mislu, contoh, kataba, dia laki-laki satu telah menulis. Ini berkaitan dengan waktu yang lampau. Qara'a, dia laki-laki satu telah membaca. Ini berkaitan dengan waktu yang lampau juga. Yaktubu, dia laki-laki satu sedang atau akan menulis.
Kemudian yaqra'u, dia laki-laki satu sedang atau akan membaca. Ini berkaitan dengan waktu yang sedang atau akan, yang sedang terjadi atau akan terjadi. Kemudian aktubu, saya sedang atau akan menulis. Aqra'u, saya sedang atau akan membaca. Ya, inilah gambaran tentang fi'il. Atau dalam bahasa kita fi'il itu ya kata kerja. Karena sebuah kata kerja itu pasti berkaitan dengan waktu. Berkaitan dengan pekerjaan yang sudah atau pekerjaan yang sedang atau akan. Ya. Kemudian ini dari sisi ta'rif atau definisinya. Kemudian yang berikutnya adalah dari sisi tanda-tandanya. Ya, kita bisa mengetahui sebuah fi'il itu ketika kita mengetahui tanda-tandanya. Maka di antara tanda-tanda fi'il, alamatul fi'li, ya, tanda-tanda fi'il, dia itu adalah, bisa kita lihat di situ, yang pertama adalah al-awwalu qad. Apa yang pertama? Yang pertama adalah qad. Ya. Mislu, contoh, qad qamatis salatu. Ya, sungguh telah dekat waktu salat. Ini. Maka kita katakan bahwasanya qamat itu adalah fi'il. Kenapa? Karena ada qad. Ya, intinya sebuah kata apabila didahului oleh qad, pasti kata tersebut adalah fi'il, itu pasti. Ya, baik fi'il yang berkaitan dengan waktu yang sudah lampau maupun waktu yang sedang atau akan. Ya, contoh yang biasa misalnya qad akaltu. Ya, misalnya qad akaltul burtuqala, sungguh saya telah makan jeruk. Ini yang sudah lampau ataupun yang sedang atau akan. Ya, qad akulul lahma fis sabahi. Ya, terkadang saya makan daging di waktu pagi. Terkadang, ya, tidak selalu. Ya, terkadang waktu pagi itu makannya itu lauknya daging, ya, Mas. Ya, di sini bisa kita lihat juga apabila qad berkaitan dengan waktu yang sedang atau akan, maknanya terkadang. Atau istilah kita nanti berkaitan dengan fi'il mudhari itu, ya, artinya terkadang. Kalau berkaitan dengan kata kerja yang lampau atau nanti diistilahkan dengan fi'il madhi, maka artinya sungguh. Qad aflahal mu'minun, sungguh telah beruntung orang-orang yang beriman. Jadi poin pertama apa? Poin pertama, apabila ada qad, pasti lafaz setelahnya berupa fi'il, itu pasti. Kemudian kita lanjutkan tanda yang kedua. Tanda yang kedua, as-sinu, yaitu huruf sin. Huruf apa? Huruf sin. Mithlu, contoh, sayadhabu. Maka ketika ada sebuah fi'il diawali oleh huruf sin, pasti maknanya itu akan, itu pasti. Contoh apa? Sayadhabu, dia akan berangkat. Ya, dia laki-laki satu akan berangkat. Sayarji'u, kebalikannya, dia laki-laki satu akan pulang. Ya, karena ada huruf sin. Ya, namanya saja huruf sin, yaitu huruf istiqbal, yaitu untuk menunjukkan waktu yang akan datang. Kemudian kita lanjutkan yang ketiga. Yang ketiga adalah saufa. Apa yang ketiga? Saufa. Maka setiap kata atau kalimah yang didahului oleh saufa, termasuk tadi oleh sin gitu ya, maka kata tersebut pasti fi'il, itu pasti. Dan pasti berkaitan dengan waktu yang akan datang. Ya, mislu, contoh, saufa ta'lamun. Ya, kelak kalian akan mengetahui gitu ya. Saufa ta'lamun, ya. Kelak atau nanti kalian akan mengetahui. Maka kita katakan ta'lamuna, dia adalah fi'il. Kenapa dia fi'il? Karena didahului oleh saufa. Ini tidak mungkin ada sebuah isim diawali oleh saufa, tidak mungkin.
Ya, kalau ada saufa pasti setelahnya berupa fi'il. Kemudian tanda yang keempat ar-rabi ta'u ta'nisi sakinatu, yaitu adanya ta ta'nis sakinah. Ya, mungkin ada yang baru dengar istilah ini, ta ta'nis sakinah. Ta ta'nis sakinah itu artinya huruf ta yang disukun. Ya, huruf ta kita kan tahu huruf hijaiyah ya, ada a, alif, ba, ta, itu huruf ketiga itu. Alif, ba, ta, dan dia disukun, namanya ta ta'nis sakinah karena menunjukkan di situ berkaitan dengan pelaku yang jenisnya perempuan. Ya, mislu qalat, ya dia perempuan. Ya, dia perempuan satu telah berkata. Zahabat, dia perempuan satu telah berangkat atau telah pergi. Ya, sehingga ini menjadi ciri khas bagi isim. Apabila ada sebuah kata di situ kok ada ta ta'nis sakinahnya, ada huruf ta yang disukun, udah pastikan saja pasti itu adalah fi'il. Akala menjadi akalat. Ya, bedanya kalau akala untuk laki-laki, kalau akalat yang ada ta ta'nis sakinah itu untuk perempuan. Ya, untuk sedikit pengembangan ya, sedikit pengembangan. Ya, misalnya kita mengatakan ya, Muhammad telah berangkat ke pondok pesantren. Maka zahaba Muhammadun ilal ma'hadi. Karena Muhammad ini laki-laki atau mudzakkar. Akan tapi apabila perempuan maka tambahkan ta ta'nis sakinah. Ya, misalnya Halimah telah berangkat ke pondok pesantren. Zahabat, tambahkan ta ta'nis sakinah, bukan lagi zahaba tapi zahabat. Zahabat Halimatu ilal ma'hadi. Itu perbandingannya seperti itu. Kaum muslimin wal muslimat, ayyul ikhwah wal akhwat yang kami hormati, rahimani wa rahimakumullah. Itulah gambaran tentang fi'il. Pembagian kalimah atau kata yang kedua adalah fi'il. Kita lanjutkan. Yang ketiga adalah al-harfu. Ya, as-salisu atau salisan al-harfu. Yang ketiga itu harf atau huruf kalau bahasa kita. Ya. Apa yang dimaksud dengan huruf atau harf? Maka diterangkan oleh mu'alif di sini, al-harfu huwa kalimatun la yufhamu ma'naha illa ma'a ghairiha. Yang namanya harf huwa kalimatun, dia itu adalah sebuah kata. Sebuah kata yang bagaimana la yufhamu ma'naha. Sebuah kata yang tidak bisa diketahui maknanya illa ma'a ghairiha, kecuali bersama dengan yang lainnya. Artinya hakikat sebuah huruf atau harf, ya, hakikat sebuah harf itu adalah dia akan memiliki makna apabila ditempatkan di dalam kalimat. Mislu, contoh-contoh ya, contoh harf ada min, fi, summa, fa, idza, au, hatta. Ini contoh-contoh harf. Sehingga ini semua akan punya makna apabila masuk ke dalam kalimat. Contoh min, kita ambil min. Yang biasanya ini umumnya diterjemahkan dari. Sebenarnya min ini maknanya banyak ya, sampai 15 atau bahkan lebih gitu makna dari min. Sehingga untuk menentukan salah satunya itu harus lihat kalimatnya gitu. Harus lihat kalimatnya. Kadang min diartikan dari, kadang min diartikan berupa gitu. Kemudian juga ada fi ya, yang sering diterjemahkan di atau di dalam, summa kemudian fa maka, idza tiba-tiba gitu, au atau hatta sampai. Sekali lagi ini semua akan memiliki makna apabila ditempatkan dalam kalimat. Walaysa lil harfi alamatun khassatun. Maka kesimpulan di sini harf itu tidak memiliki tanda khusus. Ya, harf tidak memiliki tanda khusus. Artinya tanda bagi harf itu adalah tidak adanya tanda sebagai tanda bagi
haraf. Kalau isim kan ada tanda-tandanya ya. Isim ada tanda-tandanya, tadi fi'il juga ada tanda-tandanya. Kalau haraf apa tandanya? Tandanya itu simpel saja, yaitu tidak bisa menerima tanda yang dimiliki oleh isim dan juga tidak bisa menerima tanda yang dimiliki oleh fi'il. Apabila ada sebuah kata dia bukan termasuk isim, bukan termasuk fi'il, maka pasti dia haraf, itu pasti. Kenapa? Karena kalimah dalam bahasa Arab itu cuma 3, yaitu apa? Isim, fi'il, dan haraf ya, sehingga mudah saja untuk mendeteksi ini haraf atau bukan, huruf atau bukan. Maka lihat, ada enggak tanda isimnya, ada enggak tanda fi'ilnya. Kalau enggak ada ya sudah, dia itu pasti apa? Pasti haraf atau huruf. Kaum muslimin wal muslimat, ayyul ikhwah wal akhwat yang kami hormati rahimani wa rahimakumullah. Demikian yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga yang sedikit ini bisa diambil manfaatnya. Atas kesalahan kekurangan saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu a'lamu bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.